Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu semuanya mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kamu sekalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 208 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seseorang dikatakan muslim tidak cukup hanya dengan pengakuan ibadah ataupun berbusana muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menghendaki setiap muslim haruslah menjadi muslim kafah, yakni muslim yang baik pikiran, ucapan, dan tindakannya sepenuhnya dan seutuhnya didasarkan hanya pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjadi satu bahasan yang sangat penting untuk dikaji kembali di tengah kekuasaan peradaban barat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berpegang teguh
pada tali Islam dan syariatnya, lalu menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya secara kafah menyeluruh. Dalam pandangan Mujahid, sebagaimana termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir, kafah berarti mengerjakan semua amal soleh dan segala macam kebajikan. Itu berarti umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syariat Islam sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak ada pemisahan sedikit pun di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam bukan sekedar agama, tapi juga peradaban. Di dalamnya ada akidah, syariah, dan muamalah. Ketiganya harus tegak bersamaan dan beriringan. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, apalagi dipisahkan. Islam mencakup wilayah privat sekaligus publik, ilmiah dan amaliyah, akidah dan syariah. Hanya Islam yang akidahnya berbasis ilmu. Karenanya Islam mendorong umatnya untuk banyak berpikir dan berzikir sekaligus. Islam adalah ajaran yang syamil, komprehensif, dan kesyumulan itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam segala sektor kehidupan. Tentu dengan tetap berbasiskan pada nilai-nilai tauhid. Segala amal soleh yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya harus diwujudkan dalam kehidupan oleh umat Islam di abad modern ini dalam segala sektor kehidupan, mulai dari bagaimana menghias diri dengan pakaian, bagaimana berumah tangga, bagaimana bergaya hidup dan berinteraksi dalam pergaulan, sampai pada tahap berpolitik dan berekonomi, bahkan bernegara. Tidak patut bagi seorang muslim melakukan suatu tindakan yang tidak disandarkan dan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta tentang hal itu dapat kita saksikan dalam sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun kota Madinah sebagai pusat peradaban mulia pertama di muka bumi. Nabi Muhammad tidak saja menganjurkan umatnya untuk disiplin dalam ibadah, tapi juga mendorong umatnya tangkas dalam hal keduniawian, sebagaimana lakon para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, ia adalah nabi yang juga ahli ekonomi. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia juga seorang arsitek. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pakar perdagangan, strategi, manajemen, pertempuran, politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Menariknya, dengan segala potensi dan keahliannya yang dimiliki, semua nabi-nabi itu tetap tunduk, taat, dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk masuk dalam Islam secara kafah, tahap berikutnya adalah waspada dengan tipu daya setan. Ibnu Katsir menjelaskan,
Kita harus melaksanakan segala ketaatan dan menghindari segala perintah setan kepada kita. Sebab setan tidak akan pernah sampai pada kebaikan. Sebaliknya, setan senantiasa berbuat jahat dan keji. Terhadap semua ini, Mutrab berkata, makhluk Allah yang paling lihai dalam menipu manusia tiada lain adalah setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setan benar-benar tidak akan pernah berhenti menghalang-halangi manusia dari Islam. Melalui segala arah mereka lakukan setiap saat agar manusia mengingkari Allah dan hari akhir. Terlebih di era modern sekarang ini, tentunya setan semakin canggih dalam menipu. Bahkan setan terbilang sangat lembut dalam memperdaya umat Islam, sehingga dapat kita jumpai umat Islam terbelah dalam perpecahan. Mereka tidak jarang saling benci dan bermusuhan antara satu sama lain. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya. Setan bersumpah kemudian akan mendatangi mereka manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi waspada terhadap langkah-langkah setan harus senantiasa dihidupkan dan disegarkan. Setan sangat pandai berkata-kata indah dan senantiasa membisikkan pikiran jahat dengan memelintir kebenaran secara terselubung. Hari ini sudah banyak bukti di lapangan. Misalnya, ilmu itu bebas nilai, syariat Islam tidak humanis, dan Islam tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, serta lain sebagainya. Ma'adallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi muslim kafah merupakan satu keniscayaan bagi seluruh umat Islam. Sebab wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Apabila dia menyeru kepadamu sesuatu yang memberi kehidupan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir berpendapat, lafaz istajibu yang artinya penuhilah bermakna sambutlah. Artinya ayat tersebut merupakan satu keharusan bagi umat Islam untuk menyambut secara antusias segala apa yang menjadi seruan Allah dan Rasul-Nya. Sebab seruan tersebut yang akan membawa umat Islam pada kemaslahatan, kebenaran, keselamatan, keabadian, dan ketentraman. Berkenaan tentang kewajiban menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, ada sebuah riwayat yang sangat patut kita renungkan. Suatu ketika Abu Sa'ad bin Al-Ma'la bertutur, aku sedang sholat, lalu Rasulullah Muhammad SAW lewat. Beliau memanggilku, lalu aku tidak mendatanginya, sehingga aku selesai sholat. Kemudian aku mendatangi beliau, lalu beliau bersabda,
apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila dia menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari sini dapat dipahami bahwa menjadi muslim kafah adalah kebutuhan esensi umat Islam. Menjadi muslim kafah juga satu kewajiban yang harus disambut secara antusias oleh umat Islam. Karena hanya dengan menjadi muslim kafah sajalah kita akan benar-benar merasakan indahnya berislam, indahnya menjadi muslim yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi bangsa dan negara kita ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.